Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi di eee, mata kuliah yang di luar kurikulum ya, yaitu CDU, Career Development Unit ya. Di mana untuk materi CDU kali ini, Ibu dipercaya untuk, memberikan materi tentang tips dan trik menjadi wirausaha muda. Nah, jadi, CDU itu sebenarnya adalah suatu, mata kuliah di luar kurikulum yang merupakan, eee, unggulan ya, program unggulan dari STI Nasional Banjarmasin, di mana mahasiswa disiapkan untuk bisa, keluar dari SINAS sebagai sarjana, kemudian ada tambahan ya, pengetahuan yang mereka dapatkan di materi-materi yang diberikan di CDU. Nah, materi-materi ini sangat, berguna ya karena sudah dipilih ya oleh program CDU, yaitu materi-materi yang nanti akan bisa kalian gunakan pada saat kalian sudah, lulus dan sudah masuk ke dunia kerja. Nah, untuk kali ini kita, akan mempelajari tentang tips dan trik menjadi wirausaha muda. Nah, jadi kewirausahaan, kalau kemudian juga, pendidikan untuk menjadi wirausaha muda, ini sekarang sangat digalakkan untuk semua mata kuliah ya, untuk semua, bidang ilmu, baik itu ekonomi maupun bidang ilmu yang lain. Nah, utamanya adalah bidang ilmu ekonomi. Nah, di mana kalian, memilih bidang ekonomi ini baik jurusan akuntansi maupun jurusan manajemen. Kenapa tujuannya sekarang wirausaha itu sangat digalakkan atau mata kuliah kewirausahaan ya yang ada di kurikulum, kemudian di CDU juga ditambahkan dengan, pengetahuan tentang menjadi wirausaha muda, itu tips dan triksnya apa saja. Kenapa itu sangat penting? Karena, sekarang ini lulusan dari perguruan tinggi ya, utamanya dari STINAS, itu diharapkan tidak hanya sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja. Nah, sehingga kalian disiapkan untuk menjadi wirausaha muda. Sebenarnya menjadi wirausaha muda itu tidak hanya pada saat sudah lulus, di bangku perguruan tinggi ya, tetapi bisa anak-anak sekolah menengah, kemudian lulusan sekolah menengah, kemudian juga mahasiswa ya, itu Ibu lihat sekarang sudah banyak ya yang menggeluti, menjadi wirausaha ya dengan bisnis kecil-kecilan ya. Nah, itu sudah disebut sebagai wirausaha muda. Apalagi sekarang kan sosmed sangat berkembang, pesat ya, sehingga untuk, menjadi wirausaha, kemudian juga punya bisnis, itu kesempatannya juga terbuka lebar. Kalian bisa mempromosikan barang-barang yang kalian jual ya, itu bisa di sosmed dan, jangkauannya sangat luas, tidak terbatas ya. Sehingga siapapun bisa melihat, produk-produk yang kita tawarkan. Begitu juga kalau misalnya kita memproduksi barang, kemudian kita mencari bahan bakunya, ya, maka kita juga mudah untuk mencari informasi, ke atau di mana kita bisa mendapatkan bahan baku tersebut. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, di slide, di depan ini adalah, gambar di mana kita mendaki, ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari gambar tersebut, bahwa yang pertama adalah seorang wirausaha muda ya, artinya sebagai pemula, itu pasti mulai dari bawah, ya. Jadi itu, arti gambar yang pertama, itu selalu dimulai dari bawah ya, tidak ada yang langsung mencapai puncak, itu tidak ada. Kecuali kalau usaha itu adalah merupakan warisan misalnya.
Jadi kita pasti melangkahnya dari bawah. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, itu harus bekerja sama dengan orang lain ya. Nah, itu bisa kalian lihat, di mana yang satu memberikan bantuan kepada yang lain ya, untuk mencapai puncak atau menaiki tangga tersebut. Walaupun, misalnya kita berdiri sendiri usahanya, tapi itu sangat penting kita bekerja sama. Bekerja sama dengan pihak lain ya, jadi persaingan itu adalah persaingan yang sehat. Nah, apalagi kalau kita dalam satu perusahaan, maka kerjasama itu mutlak diperlukan. Kemudian, yang ketiga yang bisa kita simpulkan dari gambar ini adalah adanya tangga itu ya. Jadi tangga itu artinya kadang-kadang kita menemui rintangan, menemui kendala ya, itu tidak menjadi permasalahan dan jangan sampai membuat kita mundur. Nah, jadi tangga itu artinya bahwa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, ya. Kemudian, yang berikutnya adalah jangan cepat puas ya. Seperti kalian lihat ada di gambar, tuh salah satu, orang di gambar tersebut, sebelum mencapai puncaknya dia sudah bersorak ya. Jadi jangan cepat puas ya. Walaupun mensyukuri apa yang kita dapatkan itu harus ya. Jadi, sebenarnya bisa aja sih gambar ini diartikan sebagai tanda bersyukur. Tapi ada catatannya, kita jangan cepat puas. Nah, kemudian arti dari gambar ini berikutnya adalah yang pertama mencapai puncak itu adalah, gambar perempuan. Artinya bahwa dalam berusaha itu tidak ada yang membedakan antara, perempuan dan laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan apakah misalnya harus perempuan atau harus laki-laki. Jadi siapapun itu berhak ya. Jadi di sini perempuan yang mencapai puncak, tapi dibantu oleh laki-laki. Nah itu ya arti dari gambar yang disajikan di slide pertama. Kita teruskan, pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Ya, jadi arti wirausaha adalah suatu aktivitas usaha memanfaatkan sumber yang ada, baik alam, dana, sumber daya manusia, dan skill, mulai dari merencanakan, menjalankan dengan penuh risiko yang akan timbul untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari arti wirausaha bahwa yang kita manfaatkan tuh banyak, ya, yaitu sumber atau input, ya, dana, kemudian tenaga dari SDM-nya, kemudian keahlian dari alam, ya, kemudian dari sumber apa saja. Kemudian harus kita rencanakan dan harus berani menanggung resiko. Jadi tidak ada usaha yang tanpa resiko, ya. Karena resiko itu selalu berbarengan dengan keuntungan yang akan kita peroleh. Jadi biasanya makin besar keuntungan yang kita peroleh, resikonya juga makin besar. Tapi jangan takut dengan resiko, ya. Ada kan namanya manajemen resiko. Jadi resiko itu bisa di-manage ya, bisa dikelola. Jadi ada yang namanya juga antisipasi resiko. Resiko akan terjadi, tapi kita sudah punya antisipasi untuk mengatasi resiko tersebut. Wirausaha beda dengan kewirausahaan, walaupun tetap saling berkaitan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan wirausaha yang menjadi miliknya sendiri. Ya, jadi kewirausahaan ini lebih kepada orangnya. Jadi kewirausahaan adalah kemampuan seseorang. Jadi kalau kalian mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan, wirausaha yang menjadi milik kita sendiri ya, berarti kita sudah menjalankan yang namanya kewirausahaan. Kita lanjut slide berikutnya, arti dan lingkup usaha. Usaha adalah segala kegiatan yang menghasilkan uang, ya. Jadi apa saja ya
yang menghasilkan uang itu disebut usaha, atau ada juga yang mengatakan bisnis ya. Nah, jadi ada usaha lain yang tidak menghasilkan uang. Misalnya usaha kita memasak, kemudian kita makan, itu tidak menghasilkan uang, tapi tidak diartikan sebagai usaha dalam arti kewirausahaan. Ya, jadi arti usaha di dalam kewirausahaan itu adalah segala sesuatu kegiatan yang menghasilkan uang. Kemudian dalam pengertian luas, usaha adalah suatu ide yang diwujudkan dalam suatu rencana dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan, ya. Nah, jadi, harus ada rencana. Segala sesuatu itu harus ada rencana, sehingga pada saat kita melaksanakan, kita harus berpedoman pada rencana yang sudah kita susun, ya. Kalau tidak ada rencana kan tidak ada arah, tidak ada pedoman. Kerjakan hari ini, ya kerjakan aja, tidak tahu apakah ini pas atau tidak. Nah, jadi kalau kita sudah rencanakan dengan baik, berarti kita sudah memikirkan, kemudian mempersiapkan bahwa rencana itu memang sesuatu yang harus dilaksanakan, ya. Apa pengertian rencana? Rencana adalah keputusan sekarang untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang bisa sejam ke depan, bisa sehari ke depan, ya, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa 5 tahun. Makanya ada yang namanya rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Jadi yang namanya rencana sesuatu yang disusun atau diputuskan sekarang, dilaksanakan untuk waktu yang akan datang. Nah, jadi kalau misalnya usaha tanpa rencana, itu kan tidak ada pedomannya sama sekali. Tiba-tiba aja, oh harus menambah modal misalnya. Tiba-tiba aja, oh harus beli mesin. Nah, itu kan tidak bisa dijadikan suatu arahan ya bahwa itu harus dilaksanakan. Itu kan tidak jelas. Nah, sementara kalau sudah kita rencanakan, kita sudah menghitung misalnya harus nambah modal. Kemudian modalnya sumbernya dari mana? Apakah modal sendiri atau kita harus modal luar, modal asing ya. Modal asing itu adalah modal pinjaman dari bank misalnya. Jadi modal asing itu bukan berarti dari asing, terus dari luar negeri ya, yang penting di luar modal sendiri. Nah, jadi itu juga harus direncanakan kan, kalau kita pinjam misalnya kita sudah memikirkan pinjaman itu dengan apa harus kita bayar, ya. Apakah kita sudah punya dana nantinya untuk bisa membayar pinjaman, apakah berimbang hasil usaha kita dengan kewajiban kita untuk menutupi pinjaman tersebut, itu harus dikaji benar-benar. Dan pengkajian itu adalah pada saat kita membuat perencanaan, ya. Jadi tidak asal saja. Misalnya tiba-tiba aja datang, sales misalnya menawarkan mesin, padahal kita belum perlu. Nah, karena mungkin kita tergiur, kemudian kita juga terlena dengan, pintarnya si sales tersebut menawarkan barang, lalu kita membeli mesin tersebut, padahal kita belum perlu mesin tersebut. Itu karena kita tidak punya rencana. Jadi sangat penting untuk memiliki suatu rencana atau membuat suatu perencanaan. Kita lanjutkan ya. Nah, langkah-langkah membuat usaha. Jadi ini yang sederhana sekali ya. Secara sederhana ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mencari ide ya. Jadi, ide itu adalah jenis usaha yang akan kita jalankan. Nah, mencari ide atau jenis usaha yang dijalankan itu bisa kita lakukan dengan kita survei, dengan kita penelitian, artinya kita melihat-lihat produk apa sih sekarang yang sedang diminati oleh masyarakat, ya. Kemudian menyesuaikan juga, produk yang kita jual atau produk yang akan kita jalankan usaha tersebut ya sebagai bagian dari usaha kita, itu apakah sesuai dengan modal yang kita miliki. Jadi dalam kita merencanakannya, itu harus sesuai juga dengan kemampuan yang kita miliki. Setelah itu kita membuat rencana, ya. Setelah kita menentukan produk apa yang akan kita jual, atau kalau kita perusahaan produksi, produk apa yang akan kita produksi.
Misalnya, setelah survei, maka kita ingin membuka usaha makanan, ya, warung makan atau restoran. Nah, kita mulai membuat rencana. Rencananya apa saja? Tentu saja banyak hal ya yang bisa kita, rencanakan untuk persiapan, untuk membuat usaha. Yang pertama misalnya ya, kita harus punya tenaga ahli, ya. Karena untuk memasak itu sangat, diperlukan keahlian, ya, dan ini biasanya juga dihubungkan dengan hobi. Jadi kalau orang hobinya masak biasanya dia suka untuk membuat, usaha makanan atau restoran. Nah, kemudian juga kita merencanakan peralatannya, kita merencanakan tenaga kerja lainnya yang akan membantu ya. Kemudian kita merencanakan lokasi ya, dan semuanya itu tentu saja harus disesuaikan dengan modal. Berarti kita juga harus, mengetahui berapa modal yang kita miliki. Kemudian kita merencanakan di mana pasarnya. Ya, nah, kemudian restoran itu kan macam-macam. Kita mau restoran usaha apa, makanan khas Banjar kah, makanan Jawa kah, atau makanan internasional, itu kita lakukan pada saat membuat rencana. Berikutnya adalah melaksanakan ya. Jadi setelah rencana matang, nah ini juga, jelas ya bahwa rencana itu sangat penting ya. Kemudian kita laksanakan ya, jadi harus sesuai dengan rencana pelaksanaannya. Jangan rencananya wah, tapi pelaksanaannya tidak sesuai, ya. Jadi harus sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kalau lebih bagus silahkan, tapi jangan lebih jelek daripada rencana. Kemudian terdapat kegiatan yang jelas ya. Tadi kita, mau jual makanan, jelas di mana tempatnya, jelas pasarnya siapa, jelas jenis makanannya apa, kemudian adanya imbalan atau penghargaan atas kegiatan tersebut. Pasti kita menginginkan adanya, hasil, ya. Hasilnya adalah dalam, dalam hal keuntungan. Jadi kita harus mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Tidak ada orang yang, punya usaha tanpa dia menginginkan keuntungan, itu tidak ada. Pasti menginginkan keuntungan. Makin besar keuntungan, makin senang, ya. Nah, next kita teruskan. Ini ada unsur-unsur kewirausahaan. Jadi sesuai dengan, eee, tulisannya kewirausahaan ya, ini bisa kita lihat apa-apa saja yang harus kita miliki ya dari, jiwa kewirausahaan atau jiwa seorang wirausaha. Yang pertama K-nya adalah kreatif ya, keterampilan kepemimpinan. Mutlak harus dimiliki. Kenapa kreatif? Karena kalau kita tidak kreatif, maka kita akan ketinggalan, ya. Sementara perusahaan atau usaha-usaha lain ini sudah berkembang, ya. Kemudian berikutnya adalah keterampilan. Tadi apalagi kalau usaha masak berarti kita punya keterampilan untuk memasak. Tapi, kalau misalnya kita, menjual barang jadi, ya misalnya kosmetik, itu berarti kita punya keterampilan untuk menjelaskan kegunaan dari barang jadi tersebut, ya. Apalagi harusnya kita juga sudah menggunakannya, sehingga kita tahu apa manfaatnya dan apa, kelemahan dan solusi apa yang harus kita, berikan kalau kelemahan itu akan terjadi. Kemudian kepemimpinan, ini juga sangat penting karena, kita yang punya usaha, berarti kita harus punya jiwa kepemimpinan. Satu orang pun karyawan yang kita miliki, kita sudah merupakan pimpinan dari satu orang karyawan tersebut. Bagaimana kita bisa mengelola satu orang karyawan sehingga dia bisa bekerja sesuai dengan keinginan atau tujuan perusahaan. Nanti makin berkembang kan makin banyak kita punya karyawan ya. Berarti kepemimpinan kita juga harus lebih terampil kita terapkan. Berikutnya adalah kita harus punya energi, empati, dan etika. Dari E-nya di kewirausahaan ya. Energi, daya, semangat. Jadi harus selalu punya daya, punya energi yang besar ya untuk bisa membesarkan usaha kita. Empati adalah, perhatian yang mendalam ya, jadi simpati yang mendalam. Kemudian etika, norma, adat istiadat, ya peraturan itu harus kita, ikuti. Jangan sampai
karena kita punya usaha, kita ingin menang, lalu kita, mengorbankan etika, itu tidak akan bertahan lama, ya. Apalagi kalau sampai menjelekkan usaha yang lain. Kemudian W-nya kita harus punya wawasan luas, jadi jangan berhenti belajar. Baca berita ya, entah itu di internet, koran, kemudian selalu mendengarkan, berita-berita yang terjadi ya, secara luas sehingga kita punya wawasan yang luas dan kita juga akan punya, inovasi-inovasi yang baik ya, yang akan memajukan usaha kita. Nah, ini hubungannya dengan yang keempat I ya, kita harus punya ide, inovasi, imbalan, dan inisiatif. Seperti yang dijelaskan, harus selalu berinovasi, harus selalu memiliki inovasi yang akan memajukan usaha. Jadi jangan puas dengan apa yang sudah kita miliki sekarang, tapi selalu mencari hal-hal yang bisa membuat usaha lebih maju. Imbalan dan inisiatif ya, kita punya usaha pasti ingin ada imbalan tadi ya, yaitu keuntungan dan selalu punya inisiatif. Rencana udah dijelaskan, selalu diawali dengan rencana, adil, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap karyawan, adil terhadap pelanggan, ya, adil terhadap kolega, jadi harus selalu adil. Apa adil terhadap diri sendiri ya, mungkin agak jarang. Kalau adil terhadap karyawan kan jelas, gajinya dibayar tepat waktu ya, perhatian, sikap yang baik ya. Adil terhadap pelanggan berarti kita tidak pernah berbohong dengan pelanggan tentang barang yang kita jual ya. Kemudian promosinya sesuai. Dengan kolega juga tidak ada saling menjatuhkan. Nah, adil terhadap diri sendiri ini sangat penting ya. Jadi mmm, ada kasus di mana seseorang itu tidak percaya dengan anak buah. Jadi semua dikerjakan sendiri, ya, karena kurang kepercayaan tadi. Dia merasa bahwa anak buahnya tuh tidak akan mampu. Nah, sehingga lama-lama kan kita menyiksa diri sendiri, berarti kita tidak adil terhadap diri sendiri. Waktu istirahat kita kurang, kemudian pikiran kita sangat, dikuras ya, sehingga kita juga cepat lelah dan akhirnya akan sakit. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi adil itu adil terhadap siapa saja, yang utama adalah diri sendiri ya. Karena kalau sakit kan berarti usahanya tidak akan bisa jalan. Kemudian ulet ya, selalu semangat, selalu giat, selalu gigih, supel dan sabar. Supel berarti kita dengan pelanggan ya, mudah, bergaul, kemudian kita sabar. Kadang-kadang orang jualan ya, kalau kita lihat orang jualan baju tuh, bajunya dibuka, kemudian ini, dicoba ya, kemudian berserakan, kemudian nanti nggak jadi. Nah, itu kan harus sabar. Jangan nanti muka kita langsung berubah masam misalnya ya, jadi harus sabar. Memang begitu, katanya kan pembeli adalah raja. Nah, jadi kita harus melayani pembeli supaya dia membeli barang kita dan uangnya akan masuk, dia mengeluarkan uang dan masuk ke perusahaan, itu yang kita harapkan. Kemudian antusias, selalu bersemangat, ya, tidak mudah putus asa, ada hasil, hasilnya adalah barang terjual, kemudian ada selisih positif, yaitu keuntungan tadi. Asa itu harapan, selalu ada harapan. Harapan untuk bisa, berkembang, harapan untuk menambah omset, harapan untuk menambah peralatan ya, menambah pelanggan, itu selalu ada harapan. Kemudian akal sehat, jangan, membuka usaha, kemudian menjalankannya, tapi, membabi buta, tidak pakai akal sehat, ya. Ya, jar orang Banjar itu ranjah tarus. Nah, sehingga tidak ada etikanya. Norma juga sama dengan etika, ya. Jadi itu beberapa hal yang harus dimiliki oleh, seorang wirausaha, ya. Tipsnya, supaya usaha kita bisa berkembang. Tips dan trik ya, sesuai dengan, judul materi kita.
Satu hal lagi yang ingin Ibu ingatkan untuk kita semua, jadi pilihan banyak ya, Anda nanti kalian akan lulus S1, apakah jadi pegawai atau karyawan ya, itu berarti kita ikut bekerja dengan orang lain. Kemudian apakah kita jadi wirausaha murni ya, artinya kita tidak melamar pekerjaan tapi kita fokus untuk membuka usaha, atau yang ketiga adalah dua-duanya, itu pilihan. Jadi dua-duanya tuh artinya kita tetap bekerja ya, kita ikut, artinya di instansi bekerja, ada pemilik ya kalau perusahaan, kalau di pemerintah berarti kita, eee, jadi pegawai, ada pimpinan ya, kemudian ada pemerintahan, tapi kita tetap menjalankan usaha, jadi sambil. Nah itu pilihan, nanti kalian akan melihat ya, yang mana yang akan kalian pilih. Nah contohnya Ibu sendirilah, Ibu ini adalah, dosen di Stinas ya, dosen, artinya Ibu bekerja di Stinas, ada ketua yayasan sebagai pemilik ya. Nah, tapi Ibu juga menjalankan usaha. Jadi dua-duanya jalan. Nah, tapi terserah, ada juga yang mengatakan, "Ulun hendak fokus usaha aja." Ya silahkan, ya. Kemudian ada yang mengatakan, "Ulun hendak begawi aja, tidak mau sambil usaha, karena tidak mau menanggung resiko." Itu juga silahkan. Tapi kalau bisa dua-duanya kenapa tidak, ya? Artinya kan sumber kita ada 2, sumber gaji, kemudian sumber dari hasil usaha. Jadi, sebagai tenaga kerja atau karyawan, kita dapat gaji, tapi sebagai wirausaha, kita punya hasil dari usaha kita. Nah, nanti kalian maunya yang mana, silahkan, ya. Yang pasti jangan menganggur. Nah, itu kan tidak mau, kita jangan sampai lulusan perguruan tinggi itu menganggur. Jadi misalnya lulus S1 ya, dapat pekerjaan silahkan, mau buka usaha silahkan. Lulus S1 tapi belum ada, rezeki, belum ada pekerjaan, jangan menganggur. Makanya kita selalu memberikan materi tentang kewirausahaan, supaya lulusan S1 itu bisa membuka usaha dan tidak jadi pengangguran. Kita teruskan. 3 cara berwirausaha. Yang pertama memiliki modal sekaligus sebagai pengelola. Jadi kita yang punya duit, misalnya kita punya modal 50 juta, kita buka usaha, lalu kita, kelola sendiri. Nanti kita punya karyawan, ya. Ya pilihan kedua adalah menyetor modal dan mengelola ditangani oleh pihak mitra. Kita punya uang 50 juta, ya, sebagai modal, tapi, kita tidak bisa menanganinya karena mungkin kita punya kesibukan lain, lalu, ada orang lain yang menjalankannya. Berarti itu anggap saja kita sebagai, pemilik ya, tapi manajernya pihak lain, yang kita anggap mampu dan punya waktu fokus, waktu yang cukup untuk mengelola usaha. Pilihan ketiga adalah hanya menyerahkan tenaga, namun dikonversikan ke dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan usaha. Kita tidak punya modal, tapi kita punya keahlian, ya. Kemudian kita jadikan saham, artinya kita tidak digaji, gaji kita dimasukkan dalam atau beli saham, dan kita akan menjadi pemilik bagian kepemilikan dari usaha tersebut. Ya, nah itu juga pilihan kalau ada kesempatan kenapa tidak? Karena banyak kan keluhannya tidak bisa buka usaha karena tidak punya modal katanya. Nah, itu juga jangan jadi halangan ya. Karena pemerintah sangat konsen ya, sangat perhatiannya kepada wirausaha muda. UKM, usaha kecil menengah, mikro itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Dan kalau tidak punya modal kita bisa pinjam. Karena untuk bunga ya, untuk pinjaman untuk usaha tuh lebih ringan daripada kalau kita pinjam untuk konsumtif, misalnya beli mobil, beli rumah ya.
Karena memang pemerintah, perhatiannya sangat besar, jadi bunganya lebih ringan dan juga lebih diberi kemudahan ya, asal usahanya prospeknya menjanjikan. Kemudian yang perlu juga kalian ketahui ada, BUMN yang menyediakan modal juga ya, dengan bunga yang sangat ringan, malah mau dihilangkan bunganya. Karena itu memang aturan dari pemerintah bahwa keuntungan dari BUMN sekian persen itu harus disalurkan sebagai modal ke UKM. Apa BUMN-nya? Ada Angkasa Pura ya, kemudian ada PLN, Jasara Harja. Nah, itu keuntungan-keuntungan mereka tuh memang harus diarahkan untuk pinjamkan kepada usaha kecil dan menengah. Apalagi kalau usaha muda, wirausaha muda tuh lebih diperhatikan ya. Karena dia jangka panjang kan masih muda, berarti dia kalau mengelola usaha dari muda nanti dengan berjalannya waktu usahanya akan lebih maju ya. Nah, jadi kalau alasannya modal sekarang sudah banyak kemudahan ya. Kemudian kenapa jadi misalnya BUMN seperti Angkasa Pura, dia menyediakan dana, kenapa dia tidak minta bunga yang besar ya untuk pinjamannya? Karena memang usahanya bukan usaha simpan pinjam, usahanya adalah usaha untuk mengelola bandara. Nah, jadi itu hanya keuntungan, jadi tidak mencari duit dari situ. Jadi keuntungannya, tapi aturan pemerintah harus disalurkan untuk dipinjamkan kepada wirausaha atau wirausaha muda. Beda dengan perbankan ya. Kalau perbankan kan memang bidang usahanya adalah simpan pinjam, sehingga kalau dia menyalurkan dana berarti ada bunga, yang bunga itu digunakan untuk menghidupi perbankan tersebut. Nah, ini bedanya. Jadi bisa kalian lirik ya, kalau buka usaha tuh liriklah BUMN yang menyediakan dana untuk pinjaman bagi wirausaha muda atau UMKM, ya, usaha kecil dan menengah. Etika wirausaha yang pertama adalah sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara ataupun masyarakat. Ya, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, jangan sampai kita melanggar aturan tersebut nanti akan merusak usaha kita karena berurusan dengan hukum misalnya. Penampilan yang tunjukkan seorang pengusaha harus selalu rapi, apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Itu juga menunjukkan wibawa dari usaha kita dengan penampilan yang kita tunjukkan, ya. Kemudian cara berpakaian pengusaha juga harus sopan, sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku ya. Jangan pakaian pengusaha misalnya kalau ini berantakan ya, kemudian kalau perempuan misalnya terlalu seksi, nah itu kan tidak boleh ya, jadi harus sopan. Kemudian cara berbicara juga mencerminkan usahanya, sopan, tata krama, tidak mencela, tidak menyinggung ya. Nanti kalau kita marah-marah dengan pelanggan, pelanggannya akan lari ya, jadi kita harus selalu ramah dengan siapa aja, terutama pelanggan. Gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-gerik yang mencurigakan ya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa membuat orang senang belanja di tempat kita. Etika dan norma yang harus ada dalam benak dan jiwa wirausaha ya. Pertama adalah kejujuran, nomor satu ya. Jujur terhadap barang yang ditawarkan, jujur dengan pelanggan, jujur dengan supplier, jujur dengan tempat kita minjam duit. Nah, itu kejujuran dimanapun harus kita pertahankan. Jujur dengan karyawan juga ya. Kemudian bertanggung jawab. Nah, utamanya adalah bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya, kewajiban bayar pinjaman, kewajiban bayar sales, misalnya kita ngambil barang ya, kewajiban bertanggung jawab terhadap kewajiban misalnya kita harus bayar tagihan-tagihan ya.
kemudian menepati janji, supplier janji nagihnya tanggal sekian, ya kita harus sudah menyediakan dana pada tanggal yang sudah disepakati. Taat hukum sangat penting, jangan asal menjalankan usaha tapi tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya ada barang-barang tertentu yang tidak boleh dijual, ya. Kemudian kalau misalnya kita harus minta izin untuk menjalankan suatu usaha, itu harus ada izin dari masyarakat, dari RT, dari kelurahan, ya itu ada izinnya. Makanya kan ada syarat-syarat dalam mendirikan usaha. Suka membantu ya, ringan tangan, komitmen dan menghormati, kemudian mengejar prestasi. Mengejar prestasi itu artinya jangan cukup puas dengan apa yang sudah kita miliki, tapi selalu berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar usaha kita. Tujuan dan manfaat etika wirausaha untuk persahabatan dan pergaulan, memperluas pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan ya, sehingga pelanggan itu akan selalu kembali untuk membeli produk di usaha kita atau di perusahaan kita. Katanya mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan, ya. Nah, itu yang keempat adalah mempertahankan pelanggan. Contohnya, kita menjual barang, ya, kemudian barang itu terjual, berarti kita mendapatkan pelanggan. Apakah nanti orang itu akan kembali lagi membeli barang di tempat kita, itu apakah kita bisa mempertahankan atau tidak. Jadi kalau dia melakukan pembelian ulang terus-menerus, berarti kita bisa mempertahankan pelanggan. Jadi mempertahankan pelanggan tuh lebih kepada kepercayaan. Nah, sementara kalau mendapatkan kan mudah. Di awal kita promosi gencar ya. Tapi begitu dia beli, dia kecewa, berarti kita hanya mendapatkan saja, tapi tidak mempertahankan. Nah, tapi kalau dia beli, dia puas, kemudian melakukan pembelian ulang, berarti kita bisa mempertahankan pelanggan. Membina dan menjaga hubungan baik ya dengan siapa saja, dengan pelanggan, dengan supplier, kemudian juga dengan mitra ya, dengan perbankan. Jadi harus selalu jaga hubungan yang baik. Sikap dan perilaku wirausaha, jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu dan tidak pemalas, selalu murah senyum, lemah lembut dan ramah tamah, sopan santun dan hormat, selalu ceria dan pandai bergaul, fleksibel dan suka menolong pelanggan, serius dan memiliki rasa tanggung jawab, rasa memiliki perusahaan yang tinggi. Semuanya adalah sikap-sikap yang baik, ya. Artinya wirausaha itu harus punya sikap yang baik. Rasa memiliki perusahaan yang tinggi itu artinya kalau kita merasa memiliki sesuatu, usaha ya, suatu usaha, kita pasti akan berusaha untuk supaya dia bisa lebih maju usaha tersebut. Nah, jadi semangatnya akan lebih tinggi ya. Jadi kalau rasa memiliki itu pasti ingin mempertahankan dan mengembangkan usaha tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya. Keuntungan wirausaha ya, harga diri, penghasilan, ide dan inovasi masa depan. Artinya kalau kita jadi wirausaha, kita cepat berkembang, kita selalu berpikir, selalu mencari ide dan selalu punya motivasi yang tinggi, masa depan selalu ingin lebih baik ya. Nah, itu. Nah, kalau jadi karyawan atau pegawai kan tidak ada yang seperti ini ya. Tidak sebesar kalau kita punya usaha. Kita merasa, oh aku pemiliknya, maka harga diri kita juga akan lebih tinggi. Kita penghasilan bisa kita atur sendiri ya. Ide-ide bisa kita salurkan. Kalau kita sebagai karyawan kan tidak bisa. Ide kita sampaikan belum tentu diterima orang, ya. Tapi kalau kita sebagai wirausaha, ide bisa kita keluarkan dan bisa kita jalankan sendiri. Motivasi kita juga menjadi lebih tinggi, kemudian masa depan kita sendiri juga yang mengaturnya. Ya, jadi itu keuntungannya punya usaha atau menjadi wirausaha. Proses kewirausahaan mulai dari mencetus, inovasi, melaksanakan, mengembangkan. Ya, seperti yang di depan tadi. Potensi diri
ya, kita harus punya harapan, masa kini ya, itu kita jalankan, lingkungan harus kita, kelola dengan baik, ciptakan lingkungan yang nyaman, kemudian paradigma, cara pandang kita selalu positif ya, kemudian masa lalu itu selalu jadi pelajaran. Nah, mengapa banyak orang gagal? Pertama, tidak ada tujuan hidup. Kedua, tidak pernah mencatat tujuan, ya, jadi catat saja, karena kalau mencatat tuh pasti akan ingat. Tidak bertanggung jawab atas tindakan, banyak rencana tanpa tindakan, makanya tadi ya, pintar bikin rencana aja, tapi pelaksanaannya tidak sesuai. Tidak yakin untuk sukses ya, kemudian malas, salah memilih teman, manajemen waktu yang lemah ya, tidak bisa mengelola waktu dengan baik, kurang mengembangkan diri, tidak ada komitmen untuk sukses, kurangnya hubungan antar manusia, kemudian bodoh dan sombong ya. Jadi jangan pernah sombong, karena di atas langit pasti ada langit. Kita merasa sukses, merasa jadi bos ya, di atas kita pasti ada bos lagi ya. Jadi jangan sampai jadi orang sombong. Karena kalau kita rendah hati, itu pasti kita akan, disukai lingkungan kita, kemudian kita selalu ingin maju. Jadi tidak puas, tidak cukup cepat puas dengan apa yang kita miliki, ya. Ingat merencanakan kegagalan merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Dua-duanya tidak baik, ya. Nah ini ya, eee jadi, ini sudah selesai materi kita ya, apapun yang menjadi rintangan dalam kita menjalankan usaha itu harus kita lewati dengan baik ya, kemudian, selalu bekerja sama, berkomitmen. Nah, jadi itulah, eee, trik dan tips dan triks ya menjadi wirausaha muda. Wirausaha muda itu kan adalah pemula ya, banyak rintangan, banyak hambatan, tapi bisa kita lalui asal kita mengikuti acuan-acuan yang sudah dijelaskan, Ibu jelaskan sebelumnya tadi, ya. Yang pasti harus, etika itu harus dipegang, ya. Kemudian tadi banyak hal, sifat-sifat positif dari seorang wirausaha itu sangat bagus untuk dikembangkan, ya. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini ada diskusi ya, nanti silakan kalian jawab di forum ya, di forum, GC ya. Uraikan latar belakang mengapa seorang perlu untuk melakukan wirausaha, kemudian untuk menjadi dan memulai wirausaha banyak kendala ya, jelaskan kendalanya, kemudian faktor yang menyebabkan keengganan seseorang untuk mau dan mampu melakukan wirausaha, ya. Jadi silakan nanti dijawab di forum. Nah, materi Ibu sudah habis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kita berdiskusi, silahkan kalau ada pertanyaan, kemudian juga silahkan bertanya tentang apa yang sudah kalian lakukan, misalnya sudah mulai usaha, ada kendala-kendalanya, kita akan berdiskusi. Ya, sampai sekian. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian nanti akan menjadi wirausaha muda yang sukses. Amin. Ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.